Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Fitri Amalia ingin menjelaskan anatomi kamera. Nah, sebelum kalian memegang kamera, pasti harus mengenal bagian-bagian pada kamera, bukan? Yang pertama terdapat lensa. Lensa merupakan bagian pokok dari kamera yang bekerja sama dengan bodinya. Lensa sendiri memberikan fokus pantulan cahaya dari objek agar dapat secara tepat ditangkap oleh sensor pada kamera. Yang kedua terdapat tombol stabilizer yang berfungsi untuk menstabilkan getaran oleh tangan atau handshake saat memotret yang berpotensi membuat hasil foto menjadi motion blur. Prinsip kerja fitur ini adalah dengan mengandalkan sebuah gyrosensor yang mendeteksi getaran pada kamera dan melakukan kompensasi secara mekanik untuk meredam getaran tersebut. Yang ketiga terdapat tombol pembuka lensa. Fungsinya tidak lain untuk membantu melepaskan lensa dari bodi. Cara penggunaannya yaitu dengan ditekannya sambil melepas lensa dengan cara diputar ke kiri. Dan yang keempat, tombol fokus yang terdiri dari dua mode yaitu autofocus AF dan manual focus MF. Bila Anda menggunakan mode auto, maka berarti kerja fokus digerakkan oleh mesin secara auto. Namun bila memilih mode manual, maka kerja fokus Anda digerakkan secara manual. Yang kelima terdapat tombol pembuka flash yang digunakan untuk membuka flash pada kamera. Tombol ini hanya berfungsi bila kamera dalam keadaan menyala atau standby. Yang keenam ada built-in flashlight, adalah lampu blitz atau flash. Biasanya orang menyebutnya lampu kilat. Nah, fungsi utamanya yaitu untuk membantu pencahayaan pada kondisi gelap dengan cara mengiluminate, mencahayai atau menerangi objek yang kurang cahaya agar terekspos secara baik. Dan berikutnya terdapat shutter. Shutter merupakan tombol untuk menekan atau mengambil gambar. Yang kedelapan terdapat grip. Grip adalah salah satu bagian menonjol di bagian kanan anatomi kamera yang fungsinya sebagai pegangan pada kamera. Grip sendiri didesain dengan tekstur kasar agar Anda bisa memegang kamera dengan kuat tanpa terpleset. Yang ke-9 adalah anti-red eye. Nah, fungsi ini sebagai penangkal untuk menghindari mata yang terlihat merah pada hasil foto yang merupakan efek dari lampu flash. Yang ke-10, gunanya untuk melihat hasil foto pada layar LCD kamera. Terdapat juga tombol delete yang fungsinya tentu saja untuk menghapus foto dan data lainnya di dalam kamera. Selanjutnya ada navigasi, berfungsi untuk membantu Anda mengendalikan program dalam kamera termasuk menggeser pilihan pada menu kamera. Tidak semua kamera memiliki tombol navigasi yang sama. Ada berupa scroll, analog, dan tombol 4 arah. Pada Canon EOS 600D atau sekelasnya, tombol ini memiliki multifungsi atau dua peran, yaitu sebagai tombol navigasi untuk menggeser pilihan kiri, kanan, atas, bawah, dan juga sebagai tombol shortcut untuk mengatur white balance, jenis fokus, picture style, dan drive mode. Selanjutnya terdapat tombol VN or Q yang berfungsi untuk merubah atau mengalihkan fungsi pada tombol navigasi di atas ke fungsi shortcut. Selanjutnya tombol AV. Ini memiliki fungsi mengatur bukaan diafragma atau aperture. Yang ke-15 terdapat tombol zoom yang berfungsi untuk membesar hasil foto atau memperdekat jarak objek ketika ingin mengaktifkan mode live view saat memotret. Selanjutnya ada mode dial. Dalam mode ini dipilih mengganti mode exposure atau modus pemotretan. Di sini Anda dapat menemukan beberapa mode atau auto instan yang disiapkan khusus untuk memotret olahraga, kembang api, malam hari, close up, dan juga mode manual. Ke-17 terdapat live view yang berfungsi untuk mengalihkan layar bidik dari viewfinder ke live view yang tampil pada layar LCD. Pada EOS 600D, tombol ini juga berfungsi untuk merekam video. Dan selanjutnya terdapat viewfinder, adalah jendela bidik yang Anda gunakan untuk melihat objek saat memotret. Pada viewfinder ini dapat melihat titik fokus dan informasi lainnya seperti light meter, nilai shutter speed, aperture, ISO, dan metering.
Pada bagian viewfinder terdapat karet seperti bantalan yang disebut eyepieces. Fungsinya untuk menahan cahaya yang masuk ke viewfinder agar objek terlihat benar-benar real. Nah, yang ke-19 terdapat tombol menu. Menu menunjukkan pengaturan utama kamera, sedangkan tombol info untuk mengetahui informasi data termasuk informasi foto-foto. Yang ke-20 terdapat layar LCD, memiliki multifungsi yaitu pertama, untuk menampilkan keterangan settingan pada kamera, mode exposure, shutter speed, aperture, ISO, dan lain-lain. Kemudian, untuk melihat hasil foto Anda, dan terakhir sebagai layar bidik besar untuk melihat objek yang akan difoto secara live yang disebut live view. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.